Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rasika Makasa Sabila dengan NIM 64241114. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Manajemen. Nah, saya ingin mewawancarai ini dari mata kuliah karakter building. Oke, kita langsung masuk aja ya ke sesi wawancaranya. Untuk pertamanya nih, bisa perkenalkan diri dan jenis pekerjaannya apa sih, Kak? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya bekerja di bidang administrasi dan QC di suatu perusahaan di bidang jasa fotografi. Oke, bisa lebih dijelaskan detail Kak, QC-nya itu kayak gimana sih, lebih spesifiknya? Boleh. QC itu suatu finishing akhir ya dalam proses pengiriman suatu file atau hasil yang kita jepret atau potret kepada klien. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih Kak cara kamu berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim dalam pekerjaan itu? Pertama, kita akan berdiskusi ya kepada tim sebelum melakukan suatu project. Jadi kita udah tahu nih apa yang kita akan lakukan nanti. Oke, berarti komunikasi itu sangat penting ya Kak dalam bekerja sama dalam tim. Sangat penting. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak cara kamu mengelola konflik dan perbedaan pendapat dalam timnya? Pertama, kita akan melakukan demokrasi ya. Jadi kita kumpulin pendapat dari tim. Apapun itu kita akan mencari solusi ya. Untuk mencari win-win solution ya? Iya, betul. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Kak pengalaman kamu dalam mengelola sebuah proyek dalam tim ini? Pengalaman sebelumnya saya udah lumayan banyak. Cuman yang terakhir ini saya bekerja sama dengan perusahaan eksternal di bidang BUMN. Jadi untuk pengalaman alhamdulillah udah lumayan banyak sih. Oke, berarti ini sudah signifikan juga ya, karena kan udah bekerja sama dengan pihak eksternal, dengan BUMN, pastinya itu juga mempunyai progres yang sangat baik dan sangat tinggi untuk kedepannya ya. Iya, betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih strategi kamu dalam membangun hubungan dengan rekan kerjanya itu sendiri? Strateginya kita akan melakukan komunikasi dengan klien-klien, dan yang pertama kita melakukan plotting job desk kepada tim sebelum melakukan pekerjaan supaya menghasilkan kerjaan yang maksimal dan mendapatkan kepuasan oleh klien. Oke, baik. Untuk selanjutnya nih Kak, bagaimana cara kamu mengevaluasi keberhasilan suatu proyek atau strateginya tuh apa? Pertama, saya akan melakukan komunikasi kepada klien. Kita akan mendapatkan suatu evaluasi atau kurangnya kita di mana, dan kita akan mengumpulkan itu, dan insya Allah kita akan memperbaiki itu dengan baik. Oke, berarti setelah melakukan project itu ada evaluasi juga ya dengan pihak klien, pihak eksternal dan juga pihak internal itu sendiri. Iya, betul. Oke, berarti itu sangat baik ya Kak kalau untuk evaluasi itu sendiri. Sangat. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan yang penting juga. Bagaimana sih Kak motivasi tim untuk mencapai tujuan yang terbaik dalam kerjasama itu sendiri? Motivasinya sih simple ya sebenarnya ya. Pertama, kita menjelaskan kepada tim kita dengan adanya proyek ini kita akan mendapatkan keuntungan atau profit. Yang pertama itu. Yang kedua, kita akan mendapatkan pengalaman yang kita belum pernah dapat sebelumnya. Dan yang ketiga ini, kita akan mendapatkan suatu jaringan yang luas nantinya. Oke, berarti dari motivasi tim ini juga bisa membantu setiap individu menjadi progres yang lebih baik lagi ya untuk kedepannya. Ya, betul. Oke, berarti udah selesai nih Kak sesi wawancara kita. Terima kasih juga ya Kak udah mau bantuin saya untuk ngerjain tugas mata kuliah di karakter building ini. Terima kasih juga atas waktunya, terima kasih juga atas kesempatannya, juga sukses selalu Kak. Ya, sukses kembali. Iya, terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton. Sekian dari aku Rasika Makasa Sabila dan Muhammad Noval. Iya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. So, halo semuanya. Di sini aku akan menjelaskan serta memaparkan seluruh
poin-poin serta kesimpulan yang sudah aku dapatkan sebelumnya dengan mewawancarai pembicara sebelumnya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu pastinya aku nih sangat amat mention serta interesting dengan kinerja serta sistem kerja beliau dengan pihak eksternal. Kenapa? Karena khususnya dengan pihak eksternal, pasti beliau ini sudah sangat amat mempunyai banyak sekali pengalaman yang ada. Lalu dengan kita interesting serta mention, kita dapat meminimalisir serta mempunyai progres yang baik untuk lebih tinggi lagi untuk menuju karir ke depannya. Lalu yang kedua itu ada pengalaman yang banyak. Pastinya dengan mempunyai banyak kerjasama dengan pihak event-event ataupun pihak eksternal lainnya, pastinya beliau ini sudah mempunyai banyak sekali pengalaman yang udah beliau ini lalui sebelumnya. Oleh karena itu, dengan banyaknya pengalaman yang ada, kita itu juga harus bisa belajar gimana sih cara untuk menghadapi klien ataupun lain dan satu halnya. Lalu yang ketiga itu ada project yang dapat dilaluinya dengan baik. Pastinya dengan kerjasama yang udah beliau lalui sebelumnya, beliau ini juga pasti sudah melewati juga project-project kerjasama dari pihak event-event maupun pihak eksternal dengan baik. Dengan project tersebut tentunya beliau ini juga tidak sendirian. Pastinya juga ada kerjasama dengan tim maupun rekan kerja yang ada di kantor. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa mencontoh dengan kerjasamanya itu menjadi lebih baik, karena dengan kerjasama itu kita pastinya dapat memanajemen dengan baik dengan waktu, kinerja maupun lain dan sebagainya. Bukan hanya tentang kerjasamanya aja, tetapi juga kita juga bisa mengevaluasi semisal ada kesalahan sebelumnya ataupun lain dan sebagainya. Dari kerjasama serta komunikasi yang baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, tentunya beliau ini juga memiliki pengalaman yaitu dari segi kepemimpinannya. Untuk yang terakhir ini aku sangat amat mention karena menjadi seorang pemimpin di pekerjaan maupun di luar pekerjaan itu sangatlah tidak mudah, karena akan menjadi backupan untuk anggota-anggota yang lainnya ataupun rekan kerja satu tim yang lainnya. Oleh karena itu aku sangat mention dan aku sangat interesting sekali dengan segi kepemimpinannya yang santai tetapi juga tegas dan tidak bertele-tele. Karena apa? Karena sebagai seorang pemimpin itu kita juga harus tentunya harus tegas serta dapat memanage seluruh pekerjaan, seluruh job desk antar anggota, antar divisi serta internal maupun eksternalnya itu hubungannya juga menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dengan seluruh poin-poin penting ini aku belajar juga banyak hal, dan dengan wawancara ini pun dengan pembicara sebelumnya membuka mindset serta pikiran aku untuk lebih improve dan berprogres lagi untuk lebih bagus lagi ke depannya untuk menunjang karir yang lebih tinggi lagi. Oke, mungkin itu sekian aja untuk poin serta kesimpulan yang udah aku terima dan aku mention beberapa. Jadi mungkin segitu aja. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.